Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara serta anak-anakku rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di channel Karakteristik Muslim. Insya Allah Bapak akan menerangkan tentang gerakan-gerakan di dalam sholat, yakni gerakan-gerakan secara garis besarnya, yakni manakala orang seringkali keliru dan salah dalam penerapannya. Untuk itu ikuti terus pembahasan ini. Pertama, yang akan dipraktekkan adalah gerakan takbir atau takbiratul ihram. Takbir artinya membesarkan Allah. Takbiratul ihram artinya takbir, batas diharamkannya melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan masalah sholat. Gerakan takbir atau takbiratul ihram yaitu telapak tangan dibentangkan secara sempurna. Jari-jari tangan tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Lalu telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Kemudian diangkat setinggi bahu, setinggi bahu atau pundak ya. Kemudian badan harus berdiri tegak secara sempurna. Lalu yang kedua, tata cara bersedekap. Letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri atau di atas pergelangan tangan kiri. Letak posisi tangan itu sendiri ada perbedaan pendapat. Syafi'iyah dan Malikiyah memaknai kalimat ala sadrihi adalah bagian akhir daripada dada, artinya di atas dada. Nah, tapi ada pendapat ulama yang menganggap hadis ini adalah hadis mursal. Oleh karena itu, mari kita ikuti pendapat Imam Ahmad, berpendapat bahwa sahnya sedekap itu adalah boleh posisinya persis di atas dada seperti pendapat tadi, lalu boleh posisi tangan di bawah dada atau di perut atau di bagian pusar. Saudaraku serta anak-anakku sekalian, lalu tata cara ruku sekarang, yaitu meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Lalu jari-jari tangan ini direnggangkan, ya, bisa dilihat di video. Kemudian kedua sikut, ya, itu agak mengesamping posisinya. Kemudian kepala itu sama, datar atau sama dengan punggung, rata, ya. Lalu ruku harus dilakukan dengan tumaninah, yaitu jarak lamanya harus tidak boleh lama dan tidak boleh kurang. Diperkirakan sama dengan gerakan i'tidal. Nah, sekarang gerakan i'tidal adalah bangkit dari ruku lalu berdiri, diawali dengan takbir intikal ya. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Lalu kedua tangan kembali tegak lurus ke bawah. Sekarang adalah gerakan turun sujud. Ada perbedaan pendapat apakah turun sujud lutut terlebih dahulu atau kedua tangan terlebih dahulu. Kedua perbedaan ini adalah perbedaan masalah ijtihadiyah. Artinya perbedaan yang kedua-duanya memiliki alasan dan dalil masing-masing. Jadi kita bisa memilih salah satunya saja. Lalu gerakan sujud, lutut bertumpu di atas lantai, lalu diikuti
kedua tangannya. Bisa dilihat di video ya. Posisi punggung dalam keadaan nungging, kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi kita ada di atas lantai. Badan dari belakang rata ke depan dan terdapat ruang yang kosong antara perut dan lantai itu sendiri. Lalu hidung, dahi ditaruh di lantai dengan direnggangkan dari dua rusuk ya, dan kedua tapak tangan berbetulan dengan dua bahu jadi sejajar gitu. Lalu sekarang gerakan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud disebut duduk iftirasi, yaitu dengan membentangkan punggung, kaki kiri didudukinya, kemudian kaki kanan diletakkan atau diletakkan secara tegak dan jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Bisa dilihat pada video selanjutnya. Lalu sekarang adalah gerakan bangkit dari sujud berdiri kembali. Bangkit dari sujud untuk berdiri kembali ya, rakaat yang kedua maksudnya, lalu duduk istirahat. Disunatkan kedua tangan bertumpu pada tempat sujud ya, dengan cara membuka ya. Lalu telapak tangan dibuka, lalu diangkat tangan itu lebih dahulu. Nah, kemudian diikuti oleh gerakan tumit. Duduk tasyahud awal bisa dilihat pada video, kaki kiri dibentangkan dan diduduki oleh pantat. Kaki kiri ditegakkan dalam posisi berdiri maksudnya. Lalu tangan kanan diletakkan di atas paha ya, bisa dilihat, sehingga ujung-ujung jari ini berbetulan dengan ujung lutut baik yang kanan maupun yang kiri. Lalu tangan kiri diletakkan pula di atas di atas paha sebelah kiri, sehingga ujung tangan kiri ini juga berbetulan dengan ujung lutut kiri. Nah, sekarang ibu jari itu sendiri, ibu jari yang ini ibu jari ya. Ibu jari di tengah-tengah ini melingkar ya, seakan membuat lingkaran dengan bersentuhan dengan telunjuk dengan jari tengah, sehingga melingkar bentuknya. Kemudian telunjuk itu mengarah ke bagian depan, bisa dilihat di video. Lalu diawali dengan doa tasyahud awal ya. Ketika membaca tasyahud awal, maka jari mulai digerakkan, ditelunjukkan. Jadi menggerakkan telunjuk itu adalah sama dengan dimulainya doa itu sendiri. Kemudian pandangan itu sendiri mengarah ke telunjuk ya, mengarah ke telunjuk. Yang tadinya kita dalam sholat mengarah ke tempat sujud, tapi ketika tasyahud akhir ini pandangan kita harus melihat ke arah telunjuk ya. Anak-anakku sekalian serta saudara-saudara rahimakumullah, kaki kanannya sekarang harus ditegakkan ya. Jadi ketika tasyahud akhir atau tasyahud akhir itu adalah kaki kanan ditegakkan, sementara kaki kirinya dimasukkan ke bawah betis bagian kanan sehingga terlihat menyilang gitu ya. Bisa dilihat juga di video, pantat menduduki bukan menduduki lagi kaki, tapi duduk di atas lantai ya. Kemudian ibu jarinya juga dilihat di video bersentuhan dengan jari tengah ya. Ibu jari bersentuhan dengan jari tengah membentuk lingkaran, lalu jari telunjuk lurus mengarah ke depan dan diawali dengan bacaan tasyahud akhir, maka mulailah menunjuk jari ini. Jadi bergeraknya jari ini diawali dengan awal doa tasyahud akhir. Seperti tadi juga pada tasyahud awal juga sama. Nah, sekarang gerakan salam. Gerakan salam adalah kepala menoleh ke sebelah kanan,
hingga pipi kanan itu terlihat oleh orang yang melihat dari arah belakang. Lalu kepala menoleh ke sebelah kiri hingga pipi kiri kita terlihat dari arah belakang. Demikian penjelasan mengenai garis besar gerakan-gerakan sholat yang penting untuk kita ketahui dan kita pahami. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.